Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Shalawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Akil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Sunarno. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat untuk pagi ini Ustadz? Baik, sehat. Ya, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Pelajaran kita pagi ini Ustadz, kita membahas tema apa Ustadz? Kerja keras manusia dalam menuju kepada Tuhannya. Ya, kerja keras manusia dalam menuju kepada Tuhan ya Ustaz. Ya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Sunarno. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Saudaraku pemirsa dan mendengar dimanapun berada, syukur alhamdulillahirabbil alamin, Allah senantiasa curahkan anugerah pada kita. Hari ini kita diperkenankan mengawali aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku, hari ini kita bicara tentang kerja keras manusia dalam menuju pada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan perjalanan hidup manusia yang sesungguhnya hanyalah menuju pada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang beriman maupun yang kafir, yang tidak beriman. Semuanya perjalanan hidupnya hanyalah menuju pada Tuhannya Allah SWT. Allah berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6 yang sudah sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika hadhan famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan bersungguh-sungguh menuju pada Tuhanmu, dan pasti kamu akan menemuinya. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang kafir, semuanya bekerja keras dalam kehidupannya. Dan semuanya itu pasti akan ketemu pada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman bekerja keras dengan segala kemampuannya untuk menguatkan keimanannya, untuk memperbanyak amal solehnya sebagai bekal kelak setelah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang beriman. Jadi orang beriman itu harus bersungguh-sungguh, kerja keras dalam menguatkan keimanannya, memperbanyak amal solehnya. Karena orang beriman yakin bahwa dirinya akan kembali pada Tuhannya. Kemudian orang kafir dan sejenisnya tentunya juga bekerja keras dengan segala kemampuannya, baik dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan waktunya, dengan ilmunya, dan lain sebagainya, dalam rangka untuk memuaskan hawa nafsunya dan mencegah tersiarnya Islam di muka bumi ini. Orang kafir di mana-mana seperti itu. Mereka bersusah payah untuk itu.
maka semuanya ini akan menjadi penyesalan yang sangat kelak setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, As-Sa'di dalam tafsirnya beliau mengatakan, al-insanu la yazalu yakdahu wa ya'malu fi hadhil hayati. Manusia senantiasa bekerja keras, berusaha, bersusah payah dalam kehidupan ini. Wala yazalu fi ta'abi wa nasabi hatta yalqallah. Mereka senantiasa berpayah-payah dan kelelahan hingga ketemu pada Allah SWT. Jadi kalau orang beriman itu lelahnya, payahnya dalam rangka untuk memperkuat keimanannya, memperbanyak amal solehnya, itu jelas akan ada harapan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau orang kafir, susah payahnya, kelelahannya, kecapeannya hanya akan jadi penyesalan. Karena bagaimanapun apa yang diharapkan di dunia ini tidak akan tercapai kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita betul-betul kita sadari hidup kita ini. Maka kita sebagai orang beriman jangan takut capek. Jangan takut lelah. Jangan takut kita bersusah payah. Karena kalau kita ini rekosonya dalam mempertahankan keimanannya, memperbanyak amal solehnya, itu ada harapan. Di sisi Allah kita punya harapan. Nah kalau orang kafir, mereka tidak ada harapan apa-apa. Maka kita ini, mari. Jangan kita ini kadangkala inginnya baik, tapi tidak mau bersusah payah dalam menempuh kebaikan itu. Kemudian dilanjutkan, fayuzazihi ala amalihi kamilan. Dan masing-masing akan memperoleh balasannya secara sempurna. Orang yang beriman akan ngunduh apa yang sudah dikerjakan dengan sempurna kelak di sisi Allah. Orang kafir juga akan menerima adab. Ini semuanya supaya kita menyadari bahwa hidup ini bukanlah santai-santai. Saudaraku, dalam hadis Al-Baihaqi nomor 10.293, dalam Syu'batul Iman, kita diberikan pelajaran. Ya ibnu Adam, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai anak Adam, hiduplah sesukamu, tapi kamu pasti akan mati. Ini memberikan peringatan pada kita. Kita mau hidup sebagai orang beriman, dipersilahkan. Kita mau hidup kafir, dipersilahkan. Namun semuanya akan memperoleh konsekuensinya. Tidak dipaksa kita. Karena kita ini diberi akal supaya memikirkan. Maka kalau Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qulil haqqu min rabbikum. Hai Muhammad, katakan kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena di dunia ini kebenaran hanyalah dari Allah dan Rasul-Nya, tidak ada yang lain. Faman syaa falyu'min. Barang siapa ingin, silahkan. Kebenaran itu ikuti. Kebenaran dari Allah dan Rasul itu ikuti. Diperjuangkan, dipertahankan sampai akhir hayatnya. Wa man syaa falyakfur. Namun barang siapa ingin kafir, silahkan juga. Saudaraku, maka kita mari sebagai orang Islam, orang yang beriman,
kita betul-betul menyadari hanya keimanan dan amal solehlah yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini sampai kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis tadi dikatakan wa akhbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah apa yang kamu cintai, tapi ketahuilah bahwa kamu akan berpisah dengannya. Cinta dunia pasti berpisah. Yang tidak berpisah hanyalah cinta pada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah cinta yang sejati. Dunia apapun yang kita miliki akan berpisah dengan kita. Maka dalam surat At-Taubah ayat 24 itu kita diberikan pelajaran. Qul in kana aba'ukum. Katakan Muhammad, seandainya bapak-bapak kamu, kalau ayat ini diurai, ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Bapak yang kamu cintai menjadi penghalang dari Allah dan Rasul-Nya, berjuang di jalannya, ketahuilah bapakmu akan berpisah dengan kamu. Maka dalam menjalankan perintah agama jangan terpengaruh, walaupun pada orang tua. Wa abna'ukum, anak-anak. Kalau anak-anak itu ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Kalau anak-anakmu menjadi penghalang, menjauhkan kamu dari Allah dan Rasul, ketahuilah suatu saat akan berpisah. Kadang-kadang di dunia ini saja sudah banyak orang yang berpisah dengan anaknya, walaupun di dunia tidak bisa ketemu dengan anaknya, apalagi kelak di akhirat. Maka kecintaan kita pada anak, mari jangan sampai menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, dari mengikuti Rasul, dan menghalangi berjuang di jalannya. Kemudian wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu. Bagaimanapun saudara, itu di dunia. Namun kalau saudara itu menjadi penghalang dari melaksanakan perintah agama, perintah Allah dan Rasul, berjuang di jalannya, tentunya kita lebih berat pada Allah dan Rasul-Nya, walaupun harus mengorbankan saudaranya. Inilah konsekuensi keimanan. Wazwajukum, istri atau suami. Kalau istri suami itu menjadi penghalang dari Allah dan Rasul-Nya, berjuang di jalannya, kita pegang teguh pada Allah dan Rasul-Nya. Karena bagaimanapun, istri suami tidak bisa menolong kita kelak di hadapannya. Wa asyiratukum, kerabat. Kalau kerabat itu ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilih, ingat, kerabat pun tidak bisa menolong apa-apa pada kita. Maka jangan berkewuh dengan kerabat. Jangan karena kerabat kita korbankan Allah dan Rasul, menyesal kita nanti. Wa amwalun iqtarabtumuha, harta yang kita usahakan. Ingat, harta kita yang kita usahakan jangan sampai justru semakin banyak harta yang kita miliki menjadikan kita semakin jauh dari Allah dan Rasul-Nya, semakin jauh dari berjuang di jalannya. Karena harta kita tidak bisa menolong kita. Harta akan kita tinggalkan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakina tardawnaha, perdagangan yang kita takut rugi, rumah yang kita cintai, ingat, Allah mudah menjadikan kita ini dalam hidup ini tidak bisa menikmati apa yang kita usahakan. Maka kalau kita ini karena sibuknya bekerja sampai kita lupa pada Allah, sholat pun kita menjadi terabaikan, perjuangan di jalan Allah semakin disingkirkan, hanya sibuk dengan pekerjaan kita. Maka ingat, kita semuanya ini akan kembali pada Allah, apa bekal yang kita miliki. Maka tenaga kita, waktu kita,
pikir kita, mari kita usahakan jangan sampai terhabis hanya untuk ngurus pekerjaan kita. Termasuk tempat tinggal yang kita cintai. Tempat tinggal itu hanya akan menjadi rumah kosong nanti kelak. Karena bagaimanapun, kalau manusianya sudah meninggal, rumah kita akan jadi rumah kosong. Sudah banyak kita lihat di kanan kiri kita. Itulah peringatan pada kita. Itu sesuatu yang kita cintai. Saudaraku, kemudian dilanjutkan dalam hadis tadi, wa'mal masyita fa innaka majziyun bih. Dan berbuatlah sesuka hatimu, beramalah, karena kamu akan menerima balasannya. Baik kita yang beriman maupun orang yang tidak beriman, semuanya mesti berbuat. Maka kalau kita sebagai orang beriman, amal kita lah yang akan kita petik kelak menghadap Allah SWT. Namun kalau orang kafir, segala perbuatannya hanya akan jadi penyesalan dan azab yang akan diterimanya. Maka kita ini mari betul-betul mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang Allah dan Rasul ajarkan pada kita. Karena bagaimanapun saudaraku, kita diingatkan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, kalau itu kebaikan akan memperoleh pahalanya. Namun waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Namun keburukan yang dilakukan sekecil apapun, manusia akan juga menemui balasannya. Maka kita diajarkan supaya banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ahmad nomor 14970 kita diajarkan. Man Busri bin Atrat al-Quraisy yaqul, dari Busr bin Arta al-Quraisy ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ahsin aqibatana fil umri kulliha. Ya Allah, perbaikilah kesudahan dari amalan kami. Kita selalu mohon, hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Dan seterusnya. Maka kita dari hari ke hari mohon untuk senantiasa meningkat kebaikan dan kebaikannya. Segala apa yang kita lakukan, baik secara akidah, ibadah, maupun akhlak kita. Kemudian, wajirna min jazzid dunya wa adabil akhirah. Dan jagalah kami, peliharalah kami, selamatkanlah kami dari kehinaan dunia. Jangan sampai kita di dunia hidup dengan hina-dina karena kita durhaka pada Allah dan Rasul-Nya. Dan kita diselamatkan dari azab akhirat. Saudaraku, maka mudah-mudahan yang sedikit ini membawa kebaikan untuk diri kita dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 0811 255 3000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Fajar Hidayah. Pagi ini bersama dengan Ustadz Sunarno, kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 0811 255 3000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Ibu Siti dari Boyolali, Ustaz. Ibu Siti dari Boyolali. Silahkan, Ibu Siti. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Begini, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ibu.
Saya itu punya permasalahan yang selalu mengganggu pikiran saya. 30 tahun yang lalu itu saya itu membentuk satu perkumpulan putri di dukuh kami. Setelah itu saya membentuk satu perkumpulan untuk istilahnya ya pengajian begitu. Namun dengan berjalannya waktu itu diadakan satu iuran yang berjalan sampai saat ini. Nah itu saya sudah tidak mampu lagi untuk mengikuti, saya sakit dan saya sudah keluar. Namun itu masih berjalan terus dan uang yang terkumpul itu dijalankan, maksudnya disimpan pinjamkan dengan ada itu ada ya tambahan itu sampai sekarang berjalan. Itu riba atau enggak itu Ustadz? Dan saya kepingin sangat untuk keluar dari masalah itu. Saya takut kalau itu yang membentuk itu dulu saya, sekarang masih berjalan terus. Itu saya takut dosa. Itu gimana caranya Ustadz untuk keluar dari masalah itu? Sekian, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Ibu dulu membentuk satu perkumpulan. Kemudian di situ diadakan iuran dan situlah. Kemudian iurannya itu disimpan pinjamkan kan gitu. Maka Ibu yang pertama dia matur pada perkumpulan itu. Sekarang saya tidak mengikuti karena kondisi Ibu juga semakin sepuh ya. Kemudian diberikan saran. Jadi kalau apa yang dikumpulkan itu dalam rangka untuk ta'awun, ya jangan pakai bunga. Karena bagaimanapun itu riba. Jadi kalau memang untuk ta'awun, tolong menolong, kalau ada yang yang meminjam, ya tidak perlu pakai bunga, karena bagaimanapun itu riba. Kan kita haram hukumnya. Maka Ibu ngendika saja. Jadi diberikan saran, diberikan nasihat, karena Ibu yang merintis. Supaya jangan sampai apa yang sudah dikumpulkan itu justru menimbulkan dosa. Niatnya untuk tolong-menolong, untuk ta'awun. Maka diluruskan bagaimana ta'awun yang benar. Maka tidak perlu pakai bunga. Karena bagaimanapun itu menimbulkan ketidak baik, jelas jiwa kita resah. Maka Ibu ngendika saja pada perkumpulan itu, sampaikan supaya dalam hal pengelolaan uang itu tidak dijadikan pinjam-meminjam yang berbunga, karena itu riba. Itu pertama. Kemudian Ibu kalau memang tidak bisa mengikuti, ya keluar saja dari itu. Karena kondisinya. Jadi supaya Ibu tenang, tidak risau, semakin sepuh itu dengan hati yang tenang, yang tentrem, tidak berpikir tentang itu. Jadi nyatakan saja, saya sudah keluar dari itu. Dan diberikan saran supaya apa yang dikumpulkan jangan sampai dijadikan
pinjam-meminjam yang riba. Tolong menolong murni. Begitu Ibu, semoga bisa dipahami. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami masih mengundang Anda sekalian untuk bergabung melalui SMS di WA di 0811 255 3000. Kita sapa pemirsa selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Ibu Sri, Mas. Ya, silakan Ibu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Nggih, Ustaz, matur suwun. Begini Ustaz yang saya tanyakan, paparan Ustaz tadi, rumah yang kita singgahi saat ini hanya akan menjadikan rumah kosong dan menjadikan rusak, menjadikan rusak. Tapi mereka berlomba-lomba, bermegah-megahan membangun rumah yang bagus-bagusan, yang megah-megah. Nah, di sini Ustadz, namun mereka itu ada rumah Allah yang ada di depan mata, atau masjid yang di depan mata, dikumandangkan azan, dipanggil untuk sholat, tidak dihiraukan sama sekali, walaupun mereka itu hanya sibuk dengan urusan dunia. Nah, yang seperti ini bagaimana Ustadz? Mohon tausiahnya, dan atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Ibu, ya, jadi kita ini memang sebagai seorang Muslim, cinta dunia itu tidak dilarang, cinta rumah tidak dilarang. Namun jangan sampai Allah dan Rasul berjuang di jalannya dikalahkan. Maka itulah pentingnya dakwah. Jadi untuk menyadarkan diri bahwa mendahulukan Allah dan Rasul itu lebih utama, itu perlu ilmu. Maka sebagai orang beriman kita juga diberikan pelajaran. Salasun mangkuna bihi wajata halawatal iman. 3 perkara, kalau kita ada 3 itu, kita bisa merasakan manisnya jadi orang beriman. Adanya cuma seneng, semangat. Salah satunya ayyakunallah wa rasul ahabba ilahi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dicintai daripada yang lainnya. Maksudnya apa? Kalau di situ saat ini dicontohkan ada panggilan azan untuk sholat. Kalau iman kita itu betul, kita senang untuk mendatangi panggilan itu. Kita senang. Dan memang itu yang ditunggu-tunggu. Sehingga kita akan bergegas untuk menuju pada panggilan itu, kita tinggalkan apapun kesibukan yang ada pada kita. Itu baru kita merasakan manisnya iman. Maka itulah pentingnya dakwah, pentingnya ilmu. Maka kita bersyukur kalau kita ini bisa melaksanakan apa yang Allah panggil dengan segera. Tidak hanya sholat, termasuk yang lain. Termasuk kita ngaji, termasuk perjuangan yang lain, sabilillah yang lain. Kita utamakan. Karena sadar atau tidak, apapun yang ada pada kita, itu akan berpisah dengan kita. Akan berpisah dengan kita. Lah inilah pentingnya ilmu dan pentingnya dakwah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan ilmu yang sudah ada pada diri kita masing-masing. Begitu Ibu, semoga bisa dipahami. Ya, baik Ustadz. Kita ke pertanyaan tertulis Ustadz, ini dari Bengkulu Ustadz. Mohon bertanya tentang zakat pertanian kopi Ustadz.
Kalau di tempat kami, kopi itu tidak perlu disiram, tapi harus dibubuk dan dibersihkan juga agar maksimal hasilnya. Serta ditambah modal pengerjaan dan modal pemanenan, Ustadz. Apakah modal tersebut harus dihitung terlebih dahulu atau bagaimana, Ustadz? Jadi berapa persenkah zakat yang harus kami keluarkan? Mohon tausiahnya. Iya. Jadi kalau tanaman itu memerlukan tenaga manusia dan memerlukan juga pendanaan, ya zakatnya 5%. Jadi zakatnya 5%. Tidak perlu dihitung. Dari hasil itu kita keluarkan 5%. Karena tanaman itu memerlukan pendanaan, tenaga, maka hasil yang kita panen keluarkan zakatnya 5%. Begitu, semoga bisa dipahami. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, dari hamba Allah di Pontianak tentang sholat berjamaah. Ketika kita menjadi imam, Ustadz, ketika membaca Sami Allahu liman hamidah, apakah juga mengucapkan Robbana walakal hamdu, Ustadz? Mohon tausiahnya. Iya, jadi kalau kita itu Sami Allahu liman hamidah, ketika sholat, Rabbana walakal hamdu. Jadi ketika sholat berjamaah, kita juga mendengarkan imam membaca Sami Allahu liman hamidah, kita membaca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Sholat sendiri juga begitu. Maka kalau kita sholat, itu dibaca Rabbana walakal hamdu. Apa itu artinya? Perlu kita pahami juga itu. Kita sering baca tapi nggak mudeng artinya. Rabbana wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagimulah segala pujian. Itu makna dari Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Ya Tuhan kami, untukmulah segala pujian. Itu maknanya. Maka kita mendengar imam membaca Sami Allahu liman hamidah, kita membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ketika sholat sendiri juga membaca itu. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya, kita sapa pemirsa selanjutnya yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari siapa, di mana? Dari Bapak Teguh di Temanggung. Ya, silahkan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Teguh di Temanggung. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Ya, ini menyambung pertanyaan dari Bu Siti tadi, itu yang kaitannya menanyakan itu ibadah tidak. Di desa kami pernah ada itu namanya ya perkumpulan ngaji orang putri. Nah, di situ kan ada dana. Nah, setiap terkumpul juga itu disimpan pinjamkan. Cuman bahasanya begini Pak Ustadz. Ya mungkin itu apakah bahasa itu hanya supaya tidak riba atau gimana, itu setiap mengembalikan itu tidak berbunga tapi silahkan mau infak berapa. Nah ini kira-kira masih riba tidak, misalkan dipinjam ratakan itu 100.000 semuanya. Terus setelah pada waktu mengembalikan di akhir tahun itu tidak dinyatakan untuk menambah tapi cuma mau infak berapa. Nah kalau begitu mohon tausiahnya apakah itu tetap riba atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak ya, jadi kalau kita ini niatnya tolong menolong, ta'awun. Jadi nggak perlu begitu. Lain masalahnya, umpamanya saya meminjam itu. Kemudian dengan kesadaran saya sendiri, karena saya memperoleh manfaat dari apa yang saya pinjam untuk jualan umpamanya. Kemudian saya memperoleh untung dari itu. Nah, dengan kesadaran saya sendiri, memberikan berapa, itu enggak masalah. Tapi jangan dijanji di depan. Jadi jangan dijanji di depan.
Jadi kalau itu kesadaran yang mendapatkan pinjaman karena memperoleh manfaat dari apa yang dipinjam, ingin memberikan tanda terima kasih, itu nggak masalah. Jadi kalau umpamanya, ya bahasanya kamu ingin infak berapa umpamanya, kan jadinya perkeboh kalau tidak. Maka kalimat itu nggak usah diucapkan. Jadi kalau itu kesadaran dari si peminjam sendiri tanpa ada perjanjian di depan, karena supaya rasa terima kasih, itu nggak ada masalah. Jadi tidak ada masalah. Karena supaya rasa terima kasih saat dipinjami uang, bisa untuk modal dagang, mendapatkan penghasilan, kemudian setelah mengembalikan, sebagai rasa terima kasihnya, memberikan apa yang tadi diberikan, seberapa yang diberikan. Kalau itu nggak apa-apa. Jadi itu diberikan tahu supaya nanti kita tidak terjebak pada riba. Ya istilahnya apa saja itu nanti akan bisa menjadi riba. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami. Ya, kita ke pertanyaan tertulis selanjutnya Ustadz dari Pak Siswono yang ada di Cilegon Ustadz. Apakah bersalaman antara yang lebih muda dengan orang yang lebih tua ada tuntunannya untuk mencium tangan kepada yang lebih tua Ustadz? Dan bersalaman itu apakah hanya budaya atau memang tuntunan dari Rasulullah? Ya. Mentausiahnya. Ya. Jabat tangan itu tuntunan Rasulullah. Jadi jabat tangan itu tuntunan Rasulullah. Itu diperintahkan. Tasofahu, berjabatkanlah tangan. Karena apa? Yadhab hilan min kulubikum. Akan menghilangkan gil-gil yang ada di dalam hatimu. Jadi itu diperintahkan memang. Tidak hanya budaya. Maka jabat tangan itu memang diajarkan. Nah kemudian jabat tangan mencium asto dari yang lebih sepuh. Itu satu kebolehan saja. Tidak harus begitu. Karena sebagai rasa takdim kita, rasa hormat kita, umpamanya pada orang yang lebih halim dari kita, boleh mencium itu boleh. Tapi tidak harus. Tidak harus. Itu sebagai rasa takdim, penghormatan kita. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Lastono yang ada di Purwodadi. Apakah ada tuntunan untuk menyambut Maulid Nabi Ustadz yang dituntunkan oleh Islam? Dan bagaimana jika kami mendapatkan undangan terkait acara-acara yang demikian? Mohon tausiahnya. Iya. Jadi kita ini tentang Maulid ya. Nggak ada tuntunan untuk menyambut itu, tidak ada. Nggak ada syariatnya. Jadi Maulid itu kan memperingati hari kelahiran. Islam tidak mengajarkan begitu. Lah kalau kita diundang untuk seperti itu, datang boleh enggak? Boleh, untuk mendengarkan pengajian kan mestinya gitu. Namun itu tidak disyariatkan. Karena media itu digunakan untuk dakwah. Kita diundang boleh datang. Boleh datang, tapi perlu kita pahami itu bukan syariat. Bukan syariat. Untuk mengenang dengan lahirnya Rasulullah SAW dunia jadi terang. Namun itu juga tidak ada manfaatnya. Kita sering memperingati, namun kita tidak mengikuti ajarannya. Itu nggak ada manfaatnya. Maka kita sebagai umatnya, walaupun tidak memperingati hari kelahirannya, tapi kita ikuti apa yang diajarkannya. Jangan sampai kita ini hanya menyatakan cinta pada Rasulullah.
kita peringati dan sebagainya, kita sanjung. Namun wataroktum sunatahu, kita tinggalkan ajaran-ajarannya. Itu nggak ada manfaatnya kalau model begitu. Maka mari rasa cinta kita pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kita wujudkan dalam bentuk mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau. Walaupun kita tidak memperingati. Namun bagi yang memperingati ya monggo saja. Kalau kita diundang, boleh juga datang untuk mendengarkan tausiah, pengajian dari situ. Selama tidak menyimpang dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Bu Atin yang ada di Karanganyar, Ustadz. Batasan menjadi musafir karena kontrak kerja di luar negeri itu sampai berapa tahun, Ustadz? Apakah boleh sholat di qashar atau bukan jamak qashar, cuma qashar? Iya. Jadi kalau umpamanya di luar negeri batasan musafir tidak ada batasnya. Ya selama saya musafir ya boleh jamak qashar. Namun kalau mau tamam itu juga boleh karena itu rukhsah. Jadi kalau di tempat itu mau tamam boleh juga. Mau qashar, mau jamak juga boleh karena posisinya masih dalam kondisi musafir. Tadi tidak ada batasan, harus berapa hari, tidak ada. Itu kedudukan sebagai musafir. Begitu, semoga bisa dipahami. Dari Ibu Warsini, Ustadz, yang ada di Susukan, uang zakat kalau disalurkan untuk peduli Gaza itu apakah boleh, Ustadz? Dan bagaimana nilai sedekah dan infak bagi orang yang masih punya tanggungan utang di bank, Ustadz, untuk usianya? Iya. Jadi yang pertama, zakat itu kita harus paham salurannya. 8 asnaf itu yang menjadi tujuannya. Jadi untuk di Gaza tidak ada kolomnya. Ya makanya kalau kita itu peduli, ya uang kita sendiri. Karena zakat kan bukan uang kita. Bukan uang kita. Maka kalau zakat kita salurkan pada 8 asnaf itu. Kemudian apa tadi? Nilai sedekah orang yang masih punya utang. Oh iya. Utang-utang, sedekah-sedekah, jangan dicampur adukkan. Jadi kalau kita mau sedekah, ya sedekah. Utang, ya kita sahur. Maka kalau kita mau sedekah sebagai amal soleh, ya kita sedekah. Lah utang wajib harus disaur. Lah kalau memang untuk yang wajib belum cukup, ya nggak usah perlu sedekah untuk nyaur utang itu dulu. Namun kalau mau sedekah, itu sebagai amal soleh kita. Jadi jangan dicampur aduk antara hutang dan sedekah. Masing-masing berdiri sendiri. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya. Pertanyaan dari Ibu Warsini sekaligus pertanyaan terakhir pada Fajar kali ini, Ustadz. Sebelum ditutup mungkin ada yang ditekankan terkait materi. Silakan, Ustadz. Saudaraku, dari apa yang kita bicarakan ini, mari kita jangan takut bersusah payah. Karena manusia itu bagaimanapun pasti bersusah payah. Dan semuanya akan sampai pada Allah SWT. Maka kalau kita sebagai orang beriman bersusah payah dalam rangka untuk mencapai ridhonya, bersusah payah untuk mencapai apa yang kita idam-idamkan, untuk memperkuat keimanan kita, ketakwaan kita. Karena bagaimanapun orang yang tidak beriman pun juga bersusah payah. Maka mari kita tanamkan pada diri kita jangan malas, jangan kita itu wegahan dalam menjalankan kebaikan-kebaikan.
Begitu, semoga bisa pahami. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tausiahnya pada kesempatan pagi ini, Ustaz. Semoga dapat jadikan pelajaran, peringatan sekaligus kabar gembira, Ustaz, ya bagi kita semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Sunarno. Saya Fatih Akil Muslim beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.